Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali di pagi yang indah ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya di sepanjang kehidupan kita. Kita kembali bersama-sama mendengarkan renungan harian Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita menyiapkan bacaan kita dari Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai Yesaya pasal 10 ayatnya yang keempat. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas pagi yang baru ini untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membaca kebenaran firman-Mu, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing kami dan pikiran kami agar siap menerima setiap ajaran yang berasal daripada-Mu. Singkirkan segala kekhawatiran, rasa malas dan gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca dari Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai pasal 10 ayatnya yang keempat. Di bawah judul murka Tuhan terhadap Efraim. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka melahap ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu murka Allah. Bacaan dari bagian ini adalah kelanjutan dari rangkaian nubuat Nabi Yesaya tentang penghakiman antara bangsa Israel, khususnya suku-suku di utara. Umat Allah pada masa itu menolak pertobatan, hidup dalam ketidakadilan, kesombongan, dan kejahatan yang terus-menerus. Bacaan kita ini menunjukkan bahwa murka Tuhan tidak reda karena mereka tetap tidak berubah. Dalam bacaan kita, Yesaya menggambarkan kejahatan seperti api yang membakar hutan, meluas, sulit dikendalikan, dan menghancurkan. Ini bukan hanya metafora, tapi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ketika dosa dibiarkan bertumbuh, itu tidak hanya menghancurkan orang yang melakukannya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Dalam ayatnya yang ke-19,
Mereka bahkan memakan daging sesamanya. Ini bukan tentang kanibalisme, tetapi tentang egoisme, pertikaian, dan kekerasan antar saudara. Ini adalah tanda hancurnya kasih dan moral dalam suatu bangsa. Pasalnya yang ke-10 ayat 1-2, Yesaya menegur para pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan. Mereka membuat hukum yang menguntungkan diri sendiri dan menindas orang lemah, janda, anak yatim, orang miskin. Hal ini sangat dibenci Tuhan karena Allah adalah pembela kaum yang tertindas. Keadilan sosial bukan sekedar isu politik, tetapi itu juga isu di dalam kehidupan kita. Adapun pertanyaan tajam Tuhan dalam Yesaya pasal 10 ayatnya yang ke-3-4. Apa yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Tuhan menantang umatnya. Jika hari penghukuman datang, kemana kamu akan lari? Tidak ada yang bisa menyelamatkan jika tidak ada pertobatan. Sekali lagi kalimat, tetapi belum juga mereda murkanya. Menunjukkan bahwa dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa pertobatan hanya memperbesar murka Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam perenungan kita pagi ini, pesan bagi kita semua. Yang pertama, jangan biarkan kejahatan menyala di dalam hati kita. Dosa kecil yang terus dibiarkan akan tumbuh dan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, jangan jadi bagian dari ketidakadilan. Keadilan bukan hanya urusan pemerintah. Kita bisa berlaku adil dalam rumah, pekerjaan, pelayanan, dan di dalam lingkungan sosial. Yang ketiga, bertobat sebelum semuanya terlambat. Tuhan itu sabar dan penuh kasih. Tetapi bukan berarti kita bisa terus bermain-main dengan dosa. Pertobatan kita di hari ini jauh lebih baik daripada penyesalan kita di esok hari. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk teguran-Mu melalui firman ini. Kami menyadari seringkali kami membiarkan kejahatan kecil tumbuh dalam hati kami. Kami mohon pengampunan dan pertolongan-Mu untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami untuk menjadi pelaku keadilan, pembela kebenaran, dan pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu. Jangan biarkan murka-Mu menimpa kami karena kerasnya hati kami, tetapi lembutkanlah hati kami oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.